Indonesia hingga menarik perhatian dunia internasional. Solid dan kompeten menjadi pedomannya untuk menguatkan barisan tim nasional di level dunia. Dukungan dan semangatnya demi Sang Merah Putih tak pernah padam dan terus berkobar. Aku berharap timnas tuh lolos Piala Dunia, walaupun lewat zone 4 ya, nggak apa-apa. Kalau lewat zone 1 tuh, lewat zone 3 kayaknya susah, karena tentu award ini bukan buat saya, tapi ini untuk masyarakat Indonesia yang tapi ada saja ya orang-orang yang memang tidak suka, kemudian tiba-tiba muncul berbicara seakan-akan sok tahu semua tentang sepak bola ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya sebelum-sebelumnya kan yang bagaimana dengan Pak Peter Gontar, Rocky Gerung, itu semua bicara lah. Oke, enjoy the moment. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Tentunya mari kita rapatkan barisan, mari kita tetap satu komando dengan Pak Erick Thohir. Tetap berpegang erat dengan bagaimana timnas Indonesia saat ini berprogres yang sangat fantastis. Tentunya progres itu membuat timnas Indonesia sedang melejit di kancah Asia ini, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya harapan besar adalah kita sebagai pecinta sepak bola, penikmat sepak bola. Kalau dulu-dulunya mungkin kita menikmati negara-negara lain seperti Portugal, Brasil, dan juga Prancis, dan juga negara-negara lain yang sudah berkiprah di Piala Dunia. Saya yakin kalian yang ada di sini ini, yang menonton video ini, bahwa kalian adalah punya negara yang difavoritkan di Piala Dunia. Tetapi kali ini kita sedang merasakan bagaimana timnas Indonesia untuk bisa menuju ke sana. Semoga bisa tercapai, amin. Dan sahabat-sahabat Garuda, satu persatu pembenci itu, baik itu pembenci Pak Erick Thohir, pembenci Coach Sintayong, dan juga pembenci dan pengkhianat timnas Indonesia, saat ini mulai bermunculan. Bagaimana tidak, jebakan-jebakan itu atau gebrakan-gebrakan itu dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan beberapa videonya dan juga wawancaranya dalam sebuah media. Secara tidak langsung itu adalah sebuah kerja keras yang juga memancing para kritikus dan pembencinya muncul ke permukaan. Dan pancingan-pancingan itu sangat ampuh dan jitu, sehingga mereka yang cawe-cawe dan oknum yang tidak suka saat ini kepada timnas Indonesia mulai bermunculan. Padahal ya, persoalan naturalisasi itu bukan hanya di masa Pak Erick Thohir. Kenapa di masa Pak Erick Thohir itu mulai bermunculan dan menyerang habis timnas Indonesia. Bahkan ada segala macam banner dan juga ada yang sudah gentleman di depan media ketika live, yaitu di media Jebretin. Sungguh sangat disayangkan pula ya, media yang sebesar itu ada oknum yang masih gentleman tanpa memikirkan media yang dibuat oleh Bung Valen. Saya rasa sosok Hebni Hasan itu harus sadar diri dengan apa lontaran-lontaran yang sudah dikatakan bahwa di depan Coach Sintayong. Dan seperti apa? Mungkin mereka adalah kepancing dengan apa yang sudah dilakukan Pak Erick Thohir. Mari kita simak bersama dan kita flashback. Ini adalah bagaimana cuplikan-cuplikan tentang Pak Erick Thohir. Sosoknya berada di balik prestasi putra-putri bangsa mencatat sejarah olahraga tanah air. Perannya membawa perubahan besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia hingga menarik perhatian dunia internasional. Solid dan kompeten menjadi pedomannya untuk menguatkan barisan tim nasional di level dunia. Dukungan dan semangatnya demi Sang Merah Putih tak pernah padam dan terus berkobar. Dengan bangga kami mempersembahkan Figur Olahraga 2024 Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 diberikan kepada Bapak Erick Thohir. tentu award ini bukan buat saya, tapi ini untuk masyarakat Indonesia yang haus
akan perubahan transformasi di dunia olahraga Indonesia. Dan tentu para supporter sepak bola yang ingin terus transformasi terjadi di sepak bola Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Kita berharap liga kita bisa bertransformasi. Kita akan mendorong kompetisi untuk Liga 4, Liga 3, tetapi Liga 1-2-nya harus bertransformasi. Perbaikan manajemen, perbaikan keuangan liga, perbaikan semua sistem-sistem liga harus kita prioritas untuk tahun ini. Kami, PSSI, punya niat baik. Kita ingin supporter kita pulang ke rumah dengan selamat. Dan ini adalah tanggung jawab dari liga, klub. Kami PSSI pasti mendukung. Kita akan melakukan terus terobosan-terobosan yang ketinggalan, mohon maaf. Kita akan jalan terus seperti kereta cepat sampai tujuan dengan selamat, aman, cepat, dan tentu punya hasil yang baik. Liga bisa ngelakuin 3 hal, Kak. Ya. 1, restrukturisasi kepengurusan. Ya. Kedua, langsung mengumumkan jadwal. Yang ketiga, baru kita siapkan rencana marketing gathering. Kan kita main September, Oktober, November nih. Ya. Nah, terus ada AFC U20 Pak Mandi ya. Ini timnya Coach Indra Safri. Di bulan September, itu kan dari Pamesnik. Itu dikosongkan sama AFC, tidak ada round 4 karena barengan 1, 2, 3 kualifikasi. Nah, Liga udah aman juga nih ya? Udah aman. Oke, thank you. Jadi aman ya? Aman Liga juga bantu kita ya? Iya. Nah, sistemnya apa Liga 3 ya? Liga 3 itu tetap home and away. Agak kayak Liga 2 gitu? Tetap kita tenggelam. Regional. Liga 4 langsung provinsi. Ngelola. Ya. Saya pengen Liga kaya, klub kaya. Kenapa? Karena penilaiannya seperti itu AFC-nya. Iya. Nah, tetapi jangan klub komunitas dibunuh. Liga 3, 4 itu jangan dibunuh. Promosi ke Liga 3 tampil. Jadi Bali misalnya Sumatera 1, Jawa mungkin Kalimantan 1, Sulawesi 1, Papua Maluku 1. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika semuanya Jawa lagi. Iya. Saya bilang sama Pak Erik, ini terus terang, koreksi. Rick, lo jangan ikut-ikutan yang lain lo. Karena saya kenal beliau ini, udah dari keluarganya. Rick, udahlah berhentilah BUMN itu tempatnya korupsi. Coba, maaf ya, beribu maaf. Nanti dijadiin nih direktur. Kan saya ya tahu loh gimana sih. BUMN tuh apa sih? Lihat aja gurita. Emang bener gitu. Itu saya ingat sekali. Bahwa gurita yang sehat seperti apa? Waktu ibu nanya saya bilang saya nggak tahu Bu. Lalu ibu menyampaikan waktu itu. Bahwa bukan yang kakinya banyak. Karena kepalanya kecil itu. Justru yang sehat itu kepalanya besar, kakinya sedikit. Titipan ibu kepada kami, insya Allah Bu, kita jaga bahwa jangan sampai BUMN ini justru tidak menjadi benteng nasional secara ekonomi. Oke, sahabat Garuda, sudah sangat jelas bagaimana prestasi Pak Erick Thohir, mulai dari terobosan-terobosannya di Liga, kemudian bagaimana beliau mendapatkan award atau sebuah penghargaan di televisi swasta, dan itu dikatakan bahwa award itu, hadiah itu dipersembahkan untuk rakyat atau para orang-orang yang memang betul-betul cinta sepak bola dan penikmat sepak bola. Dan juga bagaimana transformasinya beliau ketika akan membuat sampai Liga 4 ini sedang diperbaiki. Mungkin saat ini adalah fokusnya di timnas Indonesia yang di round 3. Maka pantas saja orang sebaik ini, orang setegas ini, orang secerdas ini, orang sebersih beliau, Bapak Erick Thohir, mendapatkan serangan kanan kiri depan belakang dari segala macam arah, atau mungkin dari planet angkasa saja yang tidak suka kepada timnas Indonesia untuk bangkit dan maju di era persepak bolaan yang modern saat ini. Maka mereka yang pembencinya dan juga pengkhianatnya menyerang habis-habisan dan menggempur dengan mengambil celah, yaitu di proses naturalisasi. Padahal naturalisasi itu loh ada saat ini di masa Pak Erick Thohir adalah yang punya darah Indonesia. Ini berbeda dengan federasi
ketum PSSI yang sebelumnya. Kenapa pada saat ini yang memang betul-betul punya darah Indonesia yang mengalir dalam jiwanya. Ini yang menjadi kelucuan-kelucuan mereka, yang omon-omon belaka, yang cawe-cawe belaka. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini juga dibantah dengan apa yang dikatakan oleh dua nama. Di dua nama ini yang selanjutnya, kalau sebelum-sebelumnya dua orang ini itu kalem dalam membicarakan soal sepak bola, mulai dari analisisnya dalam sepak bola, kemudian dalam mengomentari vitaminnya dalam sepak bola. Kali ini dua nama ini memang betul-betul mengena. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, siapakah dua orang ini? Mari kita tebak dulu. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Silakan ditulis di kolom komentar. Dan mari kita simak bersama. Bahwa Indonesia tuh soal bertahan luar biasa. Tapi kita tuh krisis, timnas itu krisis satu hal. Apa teman-teman? Kamu ngapa lihat jam? Krisis satu hal. Kamu kan pemain timnas, lihat kan? Kita tuh soal bertahan jago. Kita krisis satu hal. Apa? Penyerang. Ya betul. Liga yang bagus akan mencatatkan liga yang kompetitif, itu akan menghasilkan striker murni yang pure keren. Nah kalau kita lihat top skor liga, kita tuh masih krisis pemain lokal yang striker. Nah itulah alasan bahwa liga yang kompetitif itu akan menghasilkan talent scout yang keren, talent scouting. Paham ya? Tapi bukan berarti liga yang kompetitif itu timnasnya akan jago banget. Ya kita lihat Inggris, IPL itu kompetitif. Tapi timnasnya yo acur karena faktor pelatih kalau itu Gareth the Lord Southgate. Tapi kalau kita lihat timnas ini, kita itu membutuhkan liga yang sangat kompetitif. Dan liga di Indonesia itu sebenarnya banyak kawan-kawan. Dari Tarkam, mungkin teman-teman pernah lihat Tarkam, aku pernah lihat Tarkam di Colomadu, lapangan gede banget. Habis Tarkam ada liga regio, ada liga mahasiswa, terus liga 3 itu dibagi lagi, terus liga 2 dan liga 1. Jogja itu kota bola bro. Ada 2 tim bola di Yogyakarta. Jogja ya, DIY, di DIY. Satu kota Jogja ada PSIM, dan ada PSS Sleman, ada PS Riba Bantul. Dan kita meluncur dikit ke Solo tuh ada Persis Solo. Liga yang kompetitif itu akan menghasilkan pemain yang bagus. Nah seperti kalian tahu, liga bisa berjalan kalau ada sponsor. Ya, itu industri. Pemasukan tim bola atau pemasukan tim bola itu kayak industri. Karena sekarang tidak ditanggung lagi sama APBD. Jadi pemasukan tim bola itu dari apa coba? Sebutin. Sponsor. Ya tahu sponsor, oke sponsor tahu. Tim bola pemasukan pertama sponsor, kedua dari tim bola. Kok kamu tanya? Kamu kan The Jack kan? Tim bola tuh pemasukan utamanya dari sponsor, kedua dari Gaji. Bukan, tiket kan? Oh. Tiket, kok gaji? Tiket masuk, tiket nonton dulu. Ketiga, official merch yang original. Ya, merch itu kan termasuk income. Terus habis itu kerjasama dengan pihak ketiga, misal kolaborasi merch non jersey yang bisa dijual kayak kemarin Busboy dia kolaborasi dengan PSMS meluruhkan merch, terus Persis kolaborasi dengan USS mengeluarkan merch. Itu jualan. Baru di situ nomor 4 apa? Hak siar. Lah Anda tuh suka bola tapi kok tidak bisa sih, tidak paham. Jadi kan ini disebutnya industri bola. Nah kalau 4 income ini bagus, maka sepak bola itu akan berkembang. Ini buat teman-teman netizen yang pengen tahu sebenarnya mengenai liga. Nah sekarang saya tanya, jersey KW masih beredar banyak, benar ya? Tiket masuk, ya ada beberapa tim yang bahkan stadionnya masih minjem, nyewa karena jaraknya jauh banget. Ya, oke, tiket. Hak siar, kita tuh tergantung sekarang sama hak siar sama sponsor. Nah kalian tahu nggak bahwa Aqua itu juga sponsor Liga 1. Dan harapan terakhirnya buat timnas, aku berharap timnas itu lolos Piala Dunia, walaupun lewat zone 4 ya, nggak apa-apa. Kalau lewat zone 1 tuh, lewat zone 3 kayaknya susah, karena lawan Jepang kita pasti kalah. Berat banget itu, berat banget bro, Jepang bro. Kayaknya kita menang lawan Bahrain sama Cina, home away. Tapi kalau lawan Arab Saudi sama Jepang susah. Makanya kayaknya kita akan finish di bawah mereka berdua. Tapi nggak apa-apa, moga-moga kita masih bisa lolos tuh lewat jalur ini. Kualifikasi zone 4. Dan akhir-akhir ini memang perhatian itu tertuju dengan banyak berita lah ya tentang
ada yang nyinyir, ada yang tidak suka dengan proses naturalisasi atau pemain-pemain diaspora kita yang banyak berdatangan, yang sudah mengangkat ya pamor tim nasional kita jauh lebih baik ya secara peringkat dari 173, 174 sekarang bergeser ke 129. Ini luar biasa loncatan yang baik di peringkat dunia FIFA ya. Kita bagus ya di kualifikasi satu-satunya negara ASEAN ya yang sekarang masih bertahan di putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia. Kita masuk di grup C, sudah tahu lah teman-teman semua. Grup ini ya kan bagus-bagus ya, Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina. Kita sudah melakukan 2 pertandingan bahkan tidak terkalahkan. 2 kali imbang melawan 2 tim kuat langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi. Di Arab Saudi pula kita bisa mendapatkan 1-1 ya, dan juga menahan Australia yang mengalahkan kita dengan 4 gol tanpa balas di babak 16 besar Piala Asia di Qatar Januari yang lalu. Dan kita sukses meraih 2 poin itu yang membuat Graham Arnold, pelatih dari Australia, akhirnya harus angkat kaki dengan hasil minor ketika mereka sudah mencanangkan dapat 3 poin melawan Indonesia di GBK, dan mereka tidak melakukan itu dengan baik walaupun penguasaan bola mereka tinggi, tapi hasilnya cuma 1 poin. Kekecewaan luar biasa tentunya dari penggemar di Australia sana dan pihak federasi yang membuat akhirnya Graham Arnold keluar, mundur dari tim nasional Australia karena hasil yang buruk. Mereka juga kalah dengan 0-1 di luar dugaan di kandang sendiri. Ya, kehilangan 3 poin saat menjamu Bahrain. Jadi memang kalau bicara dengan pemain-pemain kita top, banyak yang memuji ya bagaimana apa yang dilakukan oleh PSSI dalam hari ini Pak Erick Thohir untuk bisa memajukan sepak bola kita ya. Tapi ada saja ya orang-orang yang memang tidak suka, kemudian tiba-tiba muncul berbicara seakan-akan sok tahu semua tentang sepak bola ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya sebelum-sebelumnya kan ya, bagaimana dengan Pak Peter Gontar, Rocky Gerung, itu semua bicaralah tentang sepak bola kita ketika kita sedang bagus-bagusnya dan ikut menyoroti soal naturalisasi lah. Ya sekarang mereka itu dari mana kok baru muncul sekarang? Ya kenapa nggak dari dulu-dulu itu naturalisasi itu banyak juga ya, mulai dari di era Pak Nurdin Halid ya, kemudian masuk lagi ke sininya dapat Johar Arifin itu ya, sudah datang Edi Rahmayadi ya, muncul Pak Iwan Bule ya, sekarang baru ke Pak Erick sekarang jadi sorotan. Karena Pak Erick itu baru 1 tahun lebih ya setelah Februari 2023 diangkat menjadi ketua umum PSSI, dan sekarang sudah cepat sekali loncatan itu. Kita sudah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 berlangsung dengan baik, dapat pujian dari FIFA. Gianni Infantino ya, sohibnya Pak Erick itu. Tadinya kan kita menjadi tuan rumah di U20 tapi gagal ya, hanya mungkin 1-2 bulan tuh akhirnya tidak berhasil. Ya kita tahu semua lah jalan cerita, tidak perlu saya ungkapkan di sini. Tapi kesininya ketika seiring dengan masuknya Jai, sebelumnya kan kita bersama ada Ivar ya, Nathan Cho, kemudian masuk lagi Justin Hopnar sana, ada Rafael Struik yang ikut ya. Sekarang ada Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar dan Martin Pas. Wah, orang ramai berbicara. Ya, belakangan ini juga muncul segala macam bicara akamsi itu apa, anak kampung sendiri dan macam-macam lah. Yang orang memang seakan-akan kok saya lihat ini mengganggu aja konsentrasi. Ada yang tidak suka. Sekarang ya kalau perjalanan memang harus fair aja, jujur. Ada yang tidak suka dengan STY, pasti. Ada yang tidak suka dengan kepengurusan PSSI saat ini, dengan Pak Erick juga sebagai ketua umum, pasti banyak yang juga tidak suka ya. Jadi sampai kapan kita akan maju kalau begini terus? Mestinya kan bersatu. Ya kompak mendukung PSSI, mendukung tim nasional. Yang sekarang lagi bagus, bukan mencerca, bukan nyinyir yang ada, yang macam-macam yang muncul. Ya kita dukung aja dulu berproses ke depan. Ya, karena masyarakat ingin lihat tentunya tim kita yang sedang bagus ini untuk bisa berprestasi tinggi. Sekarang kita sudah jadi pusat perhatian. Ya, orang sudah mulai berhitung dengan keberhasilan kita menahan Arab, bisa menahan imbang Australia. Ya, sekarang apalagi kalau kita bisa menang melawan Bahrain nanti dan melawan Cina, tentunya kan ini kan lebih bagus peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada itu terbuka sekali kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, yang positif nantinya. Nah, dalam rangka menuju ke sana untuk menghasilkan sesuatu yang baik, nah, PSSI melakukan dalam hari ini ketua umum itu untuk bisa mendatangkan pemain-pemain grade A.
Karena ini program jangka pendek yang dia yang bisa untuk dilakukan ini. Harus pemainnya sudah matang. Ya, makanya kita sedang mengurusi Mes Hilger saat ini dan juga dengan Eliano Reinders. Tujuannya adalah untuk bisa memperkuat ya, di tim nasional kita. Ya. Dan pasti untuk Oktober lagi kita akan mendatangkan pemain-pemain yang bagus sampai untuk bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi pada November ketika kita menjadi tuan rumah di tanggal 14 tanggal 19 November. Bukan tidak mungkin ada pemain-pemain depannya akan masuk, ada gelandang lagi akan masuk karena itu kan yang dibutuhkan. Yang bisa memperkuat di lini serang kita. Karena di belakang kita sudah oke. Ketika kita bisa mendapatkan hasil yang baik ya pada tahun 2025 ya kita akan menjamu Bahrain, ya menjamu China, kita akan pergi ke Jepang dan akan pergi ke Australia. Nah, akan ada penambahan pemain yang baik. Siapa tahu sudah bergabung Jairo sudah ada, Pascal Struijk sudah masuk ya. Silstra sudah ikut bersama-sama Kevin Dix, siapa tahu ya untuk ke depan yang ada juga muncul Emiliano Jonathans yang akan mau untuk bisa dinaturalisasi. Semua pemain sudah melirik sekarang Indonesia. Wah, ini pas ini untuk bermain di Piala Dunia mau. Nah, buat Pak Erik ya pesan saya maju aja Pak Erik, nggak usah terganggu ya dengan macam-macam info yang bermunculan tentang ini. Yang penting fokus aja ya untuk memajukan sepak bola nasional. Pasti banyak juga teman-teman para netizen ya penggemar sepak bola Indonesia akan berada di belakang untuk bisa mendukung Pak Ketua Umum. Juga bagi STY tim nasional, pemain-pemain jangan terpengaruh. Dan saya rasa memang ini sudah banyak tahu pemain-pemain kita yang sudah menjadi warga negara Indonesia lagi saat ini dengan nasionalisme mereka yang sangat tinggi sudah tahu dengan kabar ini. Ada pro kontra yang muncul ya dengan mereka, tapi luar biasa mereka tetap fokus saat ini ya, karena memang sudah mendapatkan semacam ya wejangan tentunya motivasi dari STY dari Pak Erik untuk sudah fokus dulu sekarang maju jangan terpengaruh. Dukungan dari pemain-pemain kita juga yang bermain di Liga 1 terhadap mereka yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia sangat baik. Rizky Ridho dan kawan-kawan terus bisa memompa kami Indonesia itu pasti ya tidak ada lagi bicara dengan hal-hal yang lain karena sudah diambil sumpah secara lebih dan mereka berjuang untuk merah putih dan lihat saja bagaimana perjuangan mereka kan luar biasa. Mereka tidak datang untuk bermain ya biasa-biasa aja, tapi mereka berjuang lapangan, berjibaku di lapangan ya untuk mempertahankan jangan sampai tim nasional kita kalah. Dan itu sudah mereka lakukan dari babak pertama, babak kedua ya mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut di kualifikasi putaran kedua kan luar biasa tanpa kebobolan lagi. Biasa Vietnam kita sulit mengalahkannya. Tapi sekarang kita bisa menang 1-0 di Jakarta, di Hanoi menang 3-0. Bahkan sebelumnya juga kita menang di Piala Asia melawan Vietnam. Jadi Vietnam tahun ini nggak pernah membobolkan gawang kita. Apalagi kita sudah punya penjaga gawang itu masih dengan Hernando. Yang sekarang kita sudah punya Martin Pas, lebih kuat lagi, ya. Sehingga saya pikir oke lah buat tim ini kita harus dukung penuh, ya teman-teman harus kita bersatu mendukung tim nasional ini. Jangan diganggu konsentrasi mereka untuk menatap pertandingan. Saya pikir ini ada yang ganggu-ganggu, ya biasalah. Mungkin ada yang tidak suka. Itu yang saya bilang tadi kan di awal. Karena kalau bicara ada pemain naturalisasi sudah lama di zamannya Pak Nurdin Halid itu Pak ada pemain kalau saya lihat di sini catat ada Christian Gonzalez dan kawan-kawan, Kim Kurniawan ya. Kemudian masuk di Pak Johar Arifin juga itu banyak, ada Greg Nokolo, Johnny Van Breukelen, Sergio Van Dijk, ada Victor Ibognevo ya, Bio Paulin, Diego Michels itu dari dulu sudah ada ya, Rafael Maitimo, termasuk Stefano Lillipali yang ada, Ruben Werner Baran dan Toni Kusel, semua itu ada. Kenapa dari dulu nggak diributkan mereka? Karena mereka juga tidak punya darah Indonesia. Sekarang yang ada itu catatannya yang paling penting harus punya darah Indonesia untuk bisa menjadi warga pemain tim nasional. Kalau bukan nggak diambil. Kan ini bagus. Mereka punya kakek nenek orang Indonesia, ayah ibu orang Indonesia, wajar punya hak yang sama untuk bisa membela Indonesia di pentas internasional, khususnya cabang sepak bola. Dan ketika masuk di Pak Iwan Bule juga kan ada 4 ya, Mark Klok dan kawan-kawan itu, Sandy Walsh itu masuk di kloter itu, termasuk dengan Jordi Amat dan Said Batinama. Ya, Pak Erik sini yang masuk ada 9 orang. Yang saya bilang tadi ada Ivar, ada Rafael, ada Sandi. Bukan Sandi sudah di sebelumnya ya. Ada Ivar, kemudian ada Nathan Cho, ada Jai Ises. Semua yang kita lihat ya bisa
Rafael, Tom Hai, Ragnar, ya, Calvin Verdong terakhir yang masuk, ada Martin Pas juga sekarang akan menyusul Mes dan Eliano. Jadi memang kalau bisa dilihat ya oke, kalau apa yang dibuat oleh PSSI ya, dengan mendatangkan pemain-pemain ini, ya, kita akan tunggu nantinya siapa lagi yang akan datang untuk bisa memperkuat tim nasional kita, karena ini kebutuhan tim nasional. Bukan berarti tidak melihat pembinaan usia dini, kan semua sekarang beralasan usia dini lah, pembinaan begini tetap ada. Itu menjadi prioritas bagi PSSI juga untuk membenahi. Tapi sekarang untuk tim nasional, jangka pendeknya ke sana harus ada pemain-pemain yang bagus untuk mengangkat performa kita yang lebih baik lagi. Dan mereka sudah membuktikan ini. Makanya yang diperlukan kita saat ini adalah dukungan dan support dulu habis mereka. Soal kesananya nanti kita evaluasi. Kalaupun nanti akan ada gagal, kita evaluasi semua ke depan. Tapi sekarang kan harus kita backup habis. Ya. Sekarang kalau mereka lolos Piala Dunia, apa mau dibilang lagi? Ya, apakah akan nyinyir-nyinyir lagi muncul ya orang-orang yang di luar? Ya, bagi saya ya sekali lagi, saya pikir tetap fokus buat tim nasional. Ya, jangan sampai terganggu dengan berita-berita yang minor ini. Pak Erik, tenang saja, banyak yang akan mendukung tentunya. STY tetap fokus juga untuk melatih tim nasional Indonesia. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi sudah sangat jelas pancingan Bapak Erick Thohir yang sangat tegas dan juga kecerdasan beliau. Elit mafia, elit cawe-cawe, elit parpol, dan elit omon-omon belaka, dan elit akamsi, dan elit lokal pet. Kalian pasti tahu siapa pembentuk atau pembuat kata-kata lokal pet itu kan? Jadi kalau kalian tahu silakan ditulis. Dan juga siapa yang mencetuskan nama Akamsi ketika di DPR kemarin. Dan terbarunya secara gentleman di depan media secara live, di depan Coach Sintayong mengatakan bahwa naturalisasi atau penantang naturalisasi saat ini mungkin dia yang menantang dan sok keras soal naturalisasi, terombang ambing dan kalang kabut. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Pak Erick Thohir. Timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Indonesia akan lebih transformasi lagi, dan Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.